Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini akan saya bahas lagi-lagi tentang persoalan Pilkada Kabupaten Wakatobi dengan satu tema yang agak sedikit menggelitik baik penantang maupun petahana. Pada konten saya kali ini akan saya bahas siapa yang berbohong, Arhawi pembohong atau Haliana pembohong. Ini dalam kacamata ke depan. Tidak kemudian saya mau menilai tentang satu progres kepemimpinan Pak Bupati, Pak Arhawi yang sebelumnya, tapi ini lebih bersifat kepada suatu proses panjang yang akan kita jumpai ke depan. Artinya bahwa siapa yang punya potensi ke depan untuk melakukan suatu kebohongan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi. Berbohong sering kita jumpai di beranda-beranda Facebook, di beranda-beranda Twitter, dan semua yang ada di media sosial, yang sebagai pengguna media sosial khusus yang ada di Kabupaten Wakatobi paling sering menjumpai kata pembohong. Biasanya ini dituduhkan kepada si petahana ini, atau saya sebut namanya kepada Arhawi Ruda. Nah, ini kalau dalam kajian politik, dalam hitung-hitungan politik, memang dengan satu isu pembohong ini sangat meruntuhkan kredibilitas daripada Pak Arhawi Ruda sebagai orang yang bakal maju untuk bertarung selanjutnya dengan Pak Haliana ini. Sebelum masuk kepada inti itu, saya mau menjelaskan kepada kita semua bahwasanya berbohong itu punya arti yang yang harus kita pahami oleh kita semua, terkhusus orang yang sering melakukan, yang sering mengeluarkan kata-kata pembohong di Facebook itu. Bahwasanya pembohong sangat punya garis lurus dengan kebenaran, sangat, bahwa pembohong atau kebohongan itu adalah satu lawan kata, antonim daripada kata kebenaran itu, kata benar. Benar kalau dalam segi atau yang akan kita bahas ini ada minimal 3 teori untuk menyatakan bahwa kebenaran itu ini loh, bahwa kebenaran itu ini. Sebaliknya bahwa kebohongan itu ini, kebohongan itu yang seperti ini. Untuk memahami, untuk mengerti bahwa seseorang itu berbohong, maka ayo kita perhatikan daripada kebenaran, pengertian kebenaran menurut 3 teori yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama adalah teori korespondensi of theory, bahwa kebenaran ini nanti yang akan dipadukan, nanti dikomparasikan oleh semua pendengar untuk menjadikan ini sebagai pisau analisis untuk menjustifikasi apakah yang dituduhkan selama ini itu benar suatu kebohongan atau tidak. Dalam teori of korespondensi of theory mengatakan bahwa kebenaran itu adalah suatu kesesuaian antara ide dan realitas, atau kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Ini bisa dikaji oleh kita semua bahwasannya kalau yang disampaikan itu adalah, karena tadi saya jelaskan kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan, maka ayo dikaji, ayo dilihat oleh kita semua yang ada di Kabupaten Wakatobi atau yang di luar Kabupaten Wakatobi untuk sedikit belajar, sedikit mengerti, sedikit memahami apa itu kebenaran menurut yang telah saya jelaskan tadi. Bahwa kebenaran yang saya jelaskan tadi itu adalah kebenaran menurut koresponden of theory, mengatakan yang setelah saya sebutkan itu, bahwa semisal saya mengatakan bahwa ini adalah jam tangan, saya nyatakan ini adalah jam tangan, maka ini benar sebagai jam tangan. Artinya bahwa apa yang saya nyatakan itu sesuai dengan yang fakta, sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sesuai apa yang ada di kenyataan itu. Lalu kebenaran apa yang sering dipakai oleh orang politik
oleh para politisi, atau sepanjang pengamatan saya hari ini sampai dengan detik ini, kebenaran yang sering kita temukan di Kabupaten Wakatobi terkhusus untuk di momentum pilkada ini itu adalah menggunakan suatu parameter kebenaran pragmatisme yang akan saya jelaskan selanjutnya ini. Bahwa kebenaran yang ketiga, kebenaran yang kedua menurut teori pragmatisme adalah sesuatu dikatakan sebagai kebenaran kalau dia ada sangkut pautnya dengan suatu kepentingan, atau kepentingan saya teramini dalam suatu cita-cita saya. Singkatnya, pragmatisme of theory, kebenaran menurut pragmatisme adalah benar, dikatakan benar jika dia mempunyai suatu kegunaan untuk kepentingan saya. Nah, inilah yang menjadi suatu kebenaran umum yang sering dipakai oleh masing-masing tim, oleh masing-masing orang yang mempunyai suatu kepentingan besar terhadap bakal calon yang akan mereka dukung ini. Bahwa di dalam politik itu pertarungan yang paling sengit adalah pertarungan persoalan kepentingan. Jadi kalau saya seandainya ini dalam satu sampel, kalau saya adalah sebagai basis massa dari Pak Arhawilda atau yang sebagai di petahana hari ini, maka saya akan mengatakan bahwa Pak Arhawi tidak berbohong atau Pak Arhawi itu benar, sebab apa yang saya inginkan, apa yang saya jadikan sebagai kepentingan saya selalu diakomodir. Nah, itu salah satu contoh daripada kebenaran dari pragmatisme ini. Sebaliknya, kalau yang menjadi basis massa dari Pak Haliana atau yang akan menjadi penantang ini, kebenaran yang dilakukan, kebenaran yang hemat mereka atau kepentingan, kalau kepentingan yang mereka inginkan, kalau kepentingan yang mereka jadikan sebagai yang mereka bawa kepada Pak Haliana, maka sangat jelas bahwa mereka akan mengatakan bahwa Pak Arhawi itu berbohong, sebab mereka kebetulan mereka tidak punya kepentingan yang sama dan tidak diakomodir apa yang menjadi keinginan atau kepentingannya. Artinya bahwa dalam perpolitikan ini atau di momentum ini, kebenaran yang akan menjadi garda terdepan itu adalah kebenaran pragmatisme. Itu nanti akan kita jelaskan di channel-channel selanjutnya lebih panjang, lebih rinci. Lalu kebenaran yang ketiga, teori kebenaran itu adalah kebenaran tentang teori coherence of theory, bahwa di dalam teori itu mengatakan dikatakan benar ketika apa yang disampaikan sebelumnya itu senada dengan apa yang akan disampaikan selanjutnya. Misal 2, 8, 2, 4, 6, 8. Kalau selanjutnya saya sebut 9, maka pernyataan ini salah. Sebab yang saya sebutkan tadi adalah suatu kelipatan 2, 4, 6, 8. Kalau saya sebut 10, maka pernyataan itu menjadi benar. Nah, ini sekedar pembuka, sekedar prolog dari apa yang saya sampaikan terkait dengan yang akan kita bahas, yaitu Pak Arhawi yang berbohong atau Pak Haliana yang berbohong. Bisa kita simak di setiap deklarasi, di setiap nanti ada momentum setiap masing-masing pasangan ini untuk menyatakan bahwa sudah diberi kesempatan oleh KPU untuk mengkampanyekan semua program, semua visi misinya, maka di momentum itulah kita sebagai masyarakat untuk memberikan suatu kontrak, memberikan suatu kepercayaan kepada mereka bahwa ke depan dengan suatu
pisau analisis yang telah kita sebutkan tentang kebenaran tadi, bahwa yang akan disampaikan oleh baik Pak Arhawi maupun Pak Halyana, kita kaji dengan satu pisau analisis kebenaran. Tetapi yang harus dihindari dalam mengkaji, menjadikan pisau analisis dalam menilai itu tadi adalah kita hindari yang namanya teori kebenaran menurut pragmatisme. Sebab dimanapun, bahkan di saat kapanpun, kalau yang kita gunakan adalah pisau analisis tentang pragmatisme, maka kita, siapa yang paling dekat terhadap kepentingan kita, maka itu yang akan kita jadikan sebagai kebenaran. Maka di konten ini saya murni kepada semua pendengar bahwa akan ada channel selanjutnya tentang kesimpulan dari siapa yang akan menjadi pembohong, siapa yang berpotensi besar untuk menjadi pembohong, Pak Arhawi atau Pak Halyana. Di momentum sekarang ini, saya tidak, dari awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak punya kapasitas untuk memberikan penilaian terhadap janji-janji, visi misi, program-program yang dijadikan sebagai janji di kampanye kemarin, di tahun 2015 kemarin. Kita nanti adalah lembaga khusus yang mengatakan atau yang mengadili bahwa ini loh Pak Bupati atau Pak Arhawi Ruda yang berbohong. Tapi sepanjang belum ada pernyataan resmi dari lembaga negara yang menyatakan bahwa Pak Arhawi terbukti melakukan pelanggaran ini atau terbukti melakukan pelanggaran ini, maka kita sebagai masyarakat yang tidak punya pemahaman sama sekali di situ, mohon untuk berhenti. Kita berhenti untuk memberikan label buruk terhadap seseorang, karena bisa jadi itu adalah jalan untuk memuluskan nafsu kekuasaan kita, nafsu politik kita. Kita paling suka untuk memberikan penilaian kepada orang bahwa ini berbohong, bahwa ini berbohong. Belum tentu apa yang dituduhkan atau apa yang menjadi tuduhan kita terhadap Pak Arhawi misalkan itu dianggap sebagai sesuatu yang bohong. Kalau berbohong, kalau misalkan Anda mempunyai niatan itu saya apresiasi. Kita semua lah masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi ini akan mengapresiasi itu. Tetapi yang harus diperhatikan itu adalah jalan untuk membuktikan bahwa Pak Arhawi itu pembohong adalah, ini loh mekanismenya ini. Kalau hanya kemudian kita sampaikan secara kocar-kacir, tidak beraturan, kita sampaikan sembarangan dan sebagainya, nah itu bisa saja kita tidak sadar secara logika, nalar berpikir kita tidak berjalan. Demikian apa yang bisa sampaikan pada channel kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.